Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Agus Sunardi, nomor UKG 201501904008. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 23 November 2020 saya akan mengadakan praktek pembelajaran di SDN Kapas 2 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja dalam PPG tahun ini. Semoga dalam praktek pembelajaran hari ini saya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Ya, kita mulai ya. Ya. Halo anak-anak semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020. Sehat semuanya ya anak-anak. Sehat ya. Oke, sambil nunggu teman kita yang lain ya. Kita mulai dulu saja, nggak apa-apa ya. Hari ini ya, nanti kalian mengisi absen dulu ya. Nanti linknya tadi sudah di-upload, di-share di grup WA Pak Agus ya. Nanti diisi untuk daftar hadir link pada pagi hari ini ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan pembelajaran yaitu tema 5, subtema 1 pembelajaran kedua ya. Kedua. Oke, ya, seperti biasa Pak Agus selalu mengingatkan kita harus selalu cinta kepada negara Republik Indonesia, ya. Kita harus selalu cinta kepada negara Republik Indonesia. Oke? Ya, anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran yaitu tema 5, subtema 1 pembelajaran kedua. Oke. Oke, ini anak-anak ya. Kita nanti ya. Baik, ini anak-anak ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, yaitu pembelajaran kedua. Oke, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah yaitu 1, kalian mampu memilih pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. Kedua, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan baik dan benar. Ketiga, kalian mampu menyusun tabel hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Keempat, kalian nanti dapat membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya secara benar. Dan kelima, nanti kalian dapat menyimpulkan pengertian tangga nada mayor dan minor secara benar. Dan yang terakhir, nanti anak-anak kelas 5, kalian semuanya harus dapat bernyanyi lagu yang bertanda nada minor dan mayor secara benar. Oke, sekarang kita ada bacaan dulu, bagus berikan bacaan dulu, yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Bacaan ini nanti kalian harus bisa memahami inti dari paragraf ini.
nanti ada 5 paragraf ya anak-anak ya. Kita lihat bersama. Paragraf 1, ini jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2. Berapa anak-anak? Dibagi berapa? 2. Oke, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Oke, ekosistem air terdiri atas ekosistem air dan tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ini diingat-ingat ya anak-anak ya. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Kenapa kok buatan? Karena sawah dan bendungan itu bisa dibuat oleh manusia. Oke, pinter. Jadi dia merupakan ekosistem buatan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut paragraf yang kedua. Ya. Ini ekosistem air. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Nah, tahu ganggang ya? Pernah? Pernah ya? Oke, pernah dulu Pak Gus berikan gambar ganggang ya? Ya, pernah. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, ini air asin paling bawah sendiri ya. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ini paragraf kedua. Kalau paragraf pertama tadi tentang apa? Ekosistem dibagi menjadi 2. Ingat-ingat ya, nanti kita mempraktekannya ya. Oke. Sekarang lanjut lagi, anak-anak. Ini ya, kita lanjut lagi. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Oke, ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ya, itu termasuk betul hutan hujan tropis. Kita lanjut. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ini paragraf ketiga. Ingat-ingat ya. Kita lanjut ke paragraf keempat. Ya. Ekosistem padang rumput. Nah, pernah nggak ke padang rumput? Jadi satu wilayah, ya satu lokasi itu rumput semuanya ya. Pernah. Oke, kita baca. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Tadi rumput semuanya ya. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Kenapa kok ini? Karena ini pemakan rumput seperti seperti bison, ya ini serigala, gajah ini rumput ini ya. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Gurun, ingat gurun? Tahu gurun pasir tahu? Nah, di mana itu? Biasanya di mana? Di negara Afrika. Arab. Oke, Arab itu gurun pasir semuanya ya. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sana. Hewan-hewan yang hidup pada ekosistem ini diantaranya semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ini ya, ini hidup di gurun biasanya ya. Gurun pasir.
seperti kalajengking, kadal, itu sering banyak di gurun. Ini adalah paragraf ke-4. Sekarang kita lihat paragraf terakhir. Ini ekosistem taiga. Nanti juga ada tundra. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Ingat-ingat ya, jadi taiga itu hutannya, tumbuhannya hanya ada satu jenis. Ingat? Nah, itu namanya taiga. Hewan seperti beruang hitam biasanya hidup di ekosistem ini. Jadi sering biasanya di hutan cemara itu ada beruangnya ya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Oke. Ini ada yang terakhir, paragraf yang terakhir. Kita lihat sekarang bagusnya seperti ini. Nah, kita lihat. Sekarang. Nah, ini berdasarkan bacaan di atas, mari kita tentukan pikiran utama dan informasi penting anak-anak. Ini paragraf 1 tadi apa? Paragraf 1, pikiran utamanya tadi apa? Ekosistem dibagi menjadi dua. Pinter anak-anak, sip. Yaitu apa? Informasi pentingnya apa? Informasinya ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu alami dan Ekosistem alami dan buatan. Pinter ya. Pikiran utama ini adalah pikiran yang berada di depan biasanya, yang mempengaruhi, yang menjadi pusat pikiran utama itu, bacaan itu ya. Jadi bacaan tadi ekosistem yang ada dua ini. Nah, paham ya anak-anak ya? Sedangkan informasi penting penjelasan dari bacaan tadi. Oke. Ini contoh yang paragraf 1. 2-4 tadi ya, nanti bisa dipelajari sendiri, dikerjakan. Oke? Anak-anak ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, nah kalian kelihatannya kan kurang semangat hari ini ya. Apa masih ngantuk? Nah ini Mas Alvan, Mbak Safira, Mbak Elda, Mas Arka, ini Mas Dana, kelihatannya ngantuk ya. Untuk itu mari kita senam ponsel dulu ya. Mau nggak senam ponsel? Kita tirukan nanti ya, kita lihat nanti bisa kita tirukan. Oke, kita senam ponsel dulu ya untuk menambah semangat pada pagi hari ini ya. Oke, kita lihat dulu. Kita bisa tirukan ya. Sekarang semua pagi diawali dengan menyentuh smartphone, bahkan dari kita membuka mata. Jadi sudah seharusnya tiap pagi kita menggunakan, meninggalkan SKD dan beralih ke Oke,
Baik ya, tadi sudah senam ponsel ya. Kita tambah semangat. Tangannya begini semuanya. Tambah semangat. Ayo tangannya segini semuanya. Senyum yang lebar ya. Semangat. Oke. Tambah semangat semuanya ya. Baik anak-anak, kita mulai lagi ya. Tadi sudah kita mengenai bacaan ya. Bacaan tadi kita mencari informasi yang penting dari sebuah bacaan. Bacaan tadi tentang jenis ekosistem ya, banyak hewan di sana. Nah, hari ini kita harus bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, hewan itu bisa kita golongkan berdasarkan jenis makanannya. Paham anak-anak? Paham. Oke, yang ada 3 nanti. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Oh, ada 3 golongan anak-anak ya, yaitu golongan herbivore, karnivor, dan omnivor. Atau bisa herbivora, karnivora, atau dan omnivora. Kita lihat, ini ada gambar apa anak-anak? Omnivora. Gambar apa ini? Sapi. Sapi. Oke, ini kita lihat. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Ingat-ingat, hewan ini memiliki 9 gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan. Nah ini, contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Bau dan rusa. Oke, tirukan bagus. Herbivora, pemakan tumbuhan. Ayo. Herbivora makan tumbuhan. Oke, bisa ya, bisa dimengerti ya. Nanti kita kelompokkan. Nanti kalian harus bisa mengelompokkan hewan itu apa. Jenis apa? Herbivore, karnivor, atau omnivor. Kalau herbivore ini apa anak-anak? Pemakan apa? Tumbuhan. Oke, sip. Nah, sekarang kita karnivor. Kita lihat. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Berarti ini daging, pemakan daging. Sebagian besar hewan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Nah, ini. Ya. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Nah, jadi kalau karnivor itu apa? Pemakan apa, anak-anak? Karnivor pemakan apa? Pemakan daging. Daging, pinter. Ya, pemakan daging, pinter. Sip, kalau herbivore tumbuhan, karnivor pemakan daging. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi sekarang. Sebentar ya, kita tunggu sebentar, lanjut nanti. Nah, sekarang ini adalah hewan omnivor kelompoknya. Kita baca dulu ya. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Jadi kalau omnivor itu adalah pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Nah, atau hewan lain. Jadi namanya omnivor. Contohnya di sini. Contoh, hewan omnivor adalah orang utan, gorila, dan monyet. Ini makan buah monyet dan ini buah makan daging hewan lain. Nah, jadi kalau omnivor adalah hewan pemakan
tumbuhan dan Buah-buahan dan hewan atau daging. Pinter ya. Ya, pinter ya. Coba bagus lagi. Ingin mendengar lagi, ayo. Kalau herbivore berarti pemakan tumbuhan. Kalau karnivor pemakan daging. pinter. Kalau omnivor adalah pemakan tumbuhan Buah-buahan atau daging. Pinter. Oke, ya, kita lanjut ya. Ini sekarang Pak Agus punya 4 hewan. Kita coba ya. Sekarang ini siapa yang bisa ini? Ayo Mbak Elda, Mas Tegar, Mbak Safira, Mas Arka, Mas Danang. Ayo coba. Yang A ini gajah. Ini gambar gajah ini apa ini? Herbivore, karnivor atau omnivor? Gajah. Oh, apa? Herbivore. Pintar. Sapi. Herbivore. Kuda. Herbivore. Harimau atau singa ini? Ayo apa ini singa ini? harimau. Apa tadi? Karnivor. Pintar. Pemakan daging. Pintar. Jadi sudah bisa ya. Pintar. Anak-anak sudah mengerti. Nah, ini. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Nah, jadi hewan-hewan tadi biasanya kita gunakan untuk sebuah lagu, ya tak? Nah, lagu ada nada minor, ada nada mayor. Yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, oke. Ya, oke. Kalau lagu mayor, nada mayor, biasanya nadanya gembira. Kalau minor, biasanya bersedih. Pinter. Masih ingat ya, kemarin kita sudah mempelajari, sekarang kita pelajari lagi, ya, agar lebih mengerti. Sekarang kita lihat, lagu hewan nada mayor, itu apa? Ini Pak sudah carikan, cicak-cicak di dinding. Ya, ini. Di dinding. Oke, ini adalah contoh nada mayor. Kita simak bersama ya anak-anak ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lagu tentang hewan nada minor. Kalau minor tadi apa anak-anak? Temanya apa? Bergembira. Kalau minor bersedih. Oke, betul. Kalau bergembira tadi mayor, kalau bersedih adalah minor. Contoh lagu yang bersedih adalah yaitu tentang apa ini anak-anak? Burung kakak tua. Ini adalah contoh nada minor bersedih ya. Ya, bersama orang tua kamu. Tugasnya seperti ini. Tempelkan gambar seekor atau sekelompok hewan dari salah satu golongan hewan yang telah kamu pelajari. Nah, tadi kan kamu sudah mempelajari, kamu tempel gambar, ya kamu cari gambar dimanapun nggak apa-apa, ya di rumah, ya di buku atau apa, gunting lalu tempel dan tuliskan nama hewan tersebut dan
pada bagian bawah gambar. Ya, jadi kalian tulis hewan apa, terus termasuk namanya hewan apa, pemakan apa, dan termasuk hewan apa tadi, herbivore, karnivor, atau omnivor. Oke, ya itu tadi tugasmu bergotong royong dengan orang tua kamu di rumah ya. Tunggu ya sebentar, masih loading. Nah, setelah tadi kalian bersama orang tuamu, sekarang kamu nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Linknya nanti Pak Agus bagi di grup kelas, ya di grup WA kelas nanti Pak Agus bagi. Nanti akan Bapak bagi share di grup WA kelas ya. Nah, di sini ya nanti kita keluar sebentar terus mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ya, soalnya ada 7, 5 soal pilihan ganda dan 2 soal urean. Saat pilihan ganda 1 soal nilai 10, urean 1 soal nilai 25. Jadi kalau betul semua nilai berapa anak-anak? 100, pinter ya. Jadi kalau selesai semuanya evaluasi ini nilai 100. Dan jangan lupa Pak Agus juga menilai yaitu tentang sikap kalian, baik sedang maupun kurang. Ya, jadi siapa yang lebih cepat atau lebih baik mengerjakan nanti akan mendapat nilai yaitu sikap yang baik. Oke, itu adalah evaluasi pembelajaran yang akan kalian kerjakan pagi hari ini ya. Nanti kita keluar sebentar, terus kita kembali lagi. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Oke, setelah tadi kita setelah pembelajaran tadi, baik, mari kita membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa ini? Ayo, Mbak Safira, Mas Alpan, Mas Tegar. Nomor 1 ini apa? Tentang apa tadi? Mencari informasi penting dalam sebuah bacaan. Oke, bisa ya. Nomor 2 tadi apa? Yaitu apa? Jenis-jenis hewan berdasarkan apa? Makan. Oke, pinter. Makanannya. Dan yang ketiga tadi tentang apa? Tangga, nada, mayor atau minor. Pinter ya. Oke. Baik, setelah itu ya. Baik, setelah tadi kita pelajari, selanjutnya yaitu pesan-pesan dari Pak Agus, ada 3 juga. Yang pertama, 1, perbanyak latihan membaca bacaan agar nanti kalian bisa mencari sebuah pikiran utama atau informasi penting dalam bacaan tersebut. Nomor 2, jagalah dan lindungi selalu hewan peliharaan kita. Ya, tadi ya, lalu jaga hewan peliharaanmu. Pemakan apa tadi? Ingat-ingat ya. Nomor 3, jagalah dan lestarikan selalu lagu-lagu yang ada, baik itu nada mayor maupun nada minor. Ya, itu pesan-pesan dari Pak Agus pada pagi hari ini. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Ada. Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke ya, itu adalah materi yang kita pelajari pada pembelajaran pagi ini ya. Semoga materi tadi selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita bertemu lagi pada besok hari ya, hari Selasa ya. Oke. Ya. Oke ya, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, Pak Agus akhiri, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, dan cuci tangan setiap waktu. Terima kasih.
Dan Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Semangat belajarnya ya.